Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Anwar Usman, SH, MH mengungkapkan bahwa karirnya dimulai dari Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua. Anwar Usman menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di Aula Rektorat Kampus Universitas Widya Mandira Kupang, Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Anwar Usman didampingi sang istri, Hidayati, adik Presiden Joko Widodo yang baru dipersuntingnya. Saat memberikan kuliah umum dengan tema Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Pancasila dan Konstitusi, Anwar Usman mengaku mulai meniti karir di Atambua. Saya pernah tugas di Belu sekitar 6 tahun. Saat itu saya tinggal di pengadilan, sebutnya. Sebagai seorang hakim, Anwar Usman tidak gengsi untuk bekerja setelah pulang kantor. Saya pernah gali sumur di sana. Saya setelah pulang buka toga, ambil jeriken bawa sepeda motor pergi ambil air, ujar Anwar Usman. Saat ia menuturkan kisahnya menjadi hakim di Atambua, suasana hening sejenak karena semua serius menyimak setiap kata yang terucap dari moodnya. Banyak orang yang tugas di NTT, kemudian karir mereka naik. Saya sendiri keluar pengadilan, buka toga dan pergi ambil air, katanya. Ia mengakui sangat beruntung karena bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa di Unwira. Saya pernah beri kuliah umum di Undana dan lewat kampus ini. Kemudian saya katakan, suatu saat harus ke kampus Unwira ini dan sudah terwujud, ucapnya. Anwar Usman mengatakan, seorang tokoh yang rajin dan beragama tetapi korupsi, maka tokoh itu bukan tokoh yang Pancasilais. Seorang beragama yang sejati, adalah seorang yang Pancasilais, apapun agamanya, tandas Anwar Usman. Menurutnya, diskusi tentang Pancasila dan Konstitusi harus terus dilakukan. Yang dicita-citakan. Pancasila menjadi cipta hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara, status fundamental negara. Karena itu pula Pancasila menjadi guidance atau panduan bagi terbentuknya hukum nasional. Dengan kata lain, semua produk hukum yang dibuat dan dilakukan ditujukan untuk menentukan gagasan-gagasan yang terkandung dalam Pancasila. Atas dasar itulah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun untuk hukum Pancasila. Merupakan titik bermula sekaligus titik tujuan dari hukum di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 2003, selain memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, juga merupakan penegak ideologi negara, the guardian of the cause of the ideology. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Setiap sila-sila Pancasila diejawantahkan dalam norma-norma UUD 1945 sehingga menegakkan konstitusi sama halnya dengan menegakkan ideologi negara. Namun, secara umum, penegakan hukum dan konstitusi harus memenuhi beberapa unsur meninjau pendekatan Friedman. Setidaknya, penegakan hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam sistem hukum yang terdiri atas struktur hukum, legal struktur, kemudian substansi hukum, legal substance, dan budaya hukum, legal culture. Saya menilai struktur hukum, yakni para penegak hukum yang merupakan bagian
dari struktur hukum memegang peranan terpenting. Dalam setiap konsep atau sistem hukum apapun yang dianut, penegak hukum dituntut untuk lebih memahami cita hukum yang berlaku serta lebih cerdas dan berani menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap penyelenggaraan atau penyelesaian kasus hukum. Di tangan para penegak hukum inilah wajah hukum ditampilkan. Di tangan mereka terletak kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan. Jadi berbicara masalah keadilan dalam setiap apapun tentu berpatokan kepada ajaran agama selain daripada konstitusi maupun perundang-undangan. Misalnya bagi agama Islam, yang saya sampaikan surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Walilah kantum bernanas antahkumu berhati." Apabila kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah atau jatuhi hukuman secara adil. Begitu juga dalam pergantian lama, kalau tidak salah, ya, ada di Imamat 19 maupun agama-agama lain, agama Hindu dahulu ada dalam pada saat kita suaka. Saya ulangi, di tangan mereka pula terletak kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana yang terkandung